Sekarang materinya adalah tentang hukum 2 Kirchhoff atau Kirchhoff. Nah, menyatakan bahwa pada rangkaian listrik tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dengan penurunan tegangan itu apa? Kemarin namanya V kan? Itu I kali R. Nah, adalah sama dengan 0 secara matematis. Sigma GGL ditambah sigma IR itu sama dengan 0. Nah, ini untuk apa ya manfaatnya? Manfaat dari hukum 2 Kirchhoff itu sendiri adalah untuk analisa rangkaian. Nah, kapan kita perlu menganalisa rangkaian? Yaitu pada saat kita ingin pemeriksaan atas kerusakan alat atau troubleshooting. Terus ketika ingin membuat rangkaian elektronik sendiri dengan mempelajari rangkaiannya yang sudah ada. Nah, misalnya kayak gini, kalian ingin memperbaiki rangkaian arus listrik di rumah kalian. Kenapa misalnya mahal bayarnya? Nah, kalian bisa memperbaikinya dengan menambahkan beberapa hambatan untuk mencegah arus listrik yang mengalir. Itu mungkin manfaat hukum 2. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Di sini ada sebuah rangkaian. Nah, di sini ada sebuah rangkaian, ada 2 loop. Ini loop 1 dan ini loop 2. Apa itu loop? Loop itu adalah sebuah wadah rangkaian yang dirangkai. Di sini ada yang namanya GGL. Ini ada negatif positif. Ada arus yang mengalir. Ada hambatan. Nah, di sini jika R1 itu 4 ohm, mana R1 yang ini kan? R2 2 ohm dan R3 6 ohm. Dan GGL1 8 volt yang ini ya, di sini nanti kasih keterangan, dan GGL2 18 volt. Tentukan arus yang mengalir pada masing-masing cabang. Nah, kita lihat di sini dirangkai secara apa? Seri apa paralel? Ini arus, ini hambatan. Dirangkai secara seri karena ada percabangan di sini. Oke, ini contoh soalnya dilanjut ya. Di sini ada R1, ada I1, ada R2, ada I2, R3, dan I3. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencari arah loop. Nah, di sini karena ada 2 loop, apa itu loop? Loop itu adalah suatu rangkaian. Ada loop 1, ada loop 2. Ini ibu namain ya. Kalian mau loop 1-nya sebelah sini boleh, loop 2-nya sebelah sini terserah. Nah, pertama kita harus menentukan arah loopnya mau kemana. Misalnya ibu mengambil arah loopnya searah dengan arus. Nah, arusnya juga nggak ada kan tadi arahnya kemana. Nah, ibu tentukan arah arusnya itu adalah, kita tahu hukum 1 Kirchhoff, di mana arus masuk sama dengan arus keluar. Boleh nggak bu masuk dulu ke sini, keluarnya ke sini? Boleh, kan sama saja. Nah, ibu memilih I1 masuk, I2 masuk, dan I3 keluar. Coba lihat rangkaiannya. Ini rangkaiannya dipasang secara apa? Seri atau paralel? Paralel, karena kita ingat kalau paralel itu ada percabangan. Nah, di sini kita lihat loop pertama. Loop pertama mengalir sesuai dengan arah arus. Kita lihat di sini ada GGL 1. Pertama kita tentukan arah arusnya dan lihat yang pertama kali bertemu di GGL-nya negatif apa positif? Negatif. Ya, notifikasi kalau yang pendek itu negatif, yang pendek itu positif. Nah, ini loop 1, berarti ketemunya adalah negatif terlebih dahulu. Nah, selanjutnya karena sesuai dengan arah arus, berarti arah arusnya itu atau nilai untuk arusnya itu positif. Kalau berlawanan berarti arah arusnya negatif. Kita selesaikan. Untuk loop pertama, nah kita tutup loop keduanya ya. Ini ada sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita lihat di sini GGL-nya yang bertemu pertama kali negatif atau positif? Negatif kan? Nah, berarti kita
tulis negatif 8 volt ditambah. Nah, ini kan arusnya udah tahu nih yang akan kita cari. I kali R. R satunya berapa? 4 volt. 4 ohm. 4 ohm. Nah, terus di sini ada apa aja? Ada apa lagi? Ada I3 dengan R3. Nah, I3-nya yang kita cari, R3-nya berapa? 6 ohm. 6 ohm berarti 6 dikali I3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan yang negatif jadi positif. Kenapa? Karena pindah ruas. Sehingga persamaan 1 untuk loop pertama 4I1 ditambah 6I3 sama dengan 8 volt. Oke, selanjutnya untuk loop kedua. Untuk loop kedua ini hampir sama seperti yang tadi. Bertemu pertama kali adalah dengan negatif. Berarti sigma GGL-nya di sini adalah negatif 18. Negatif 18 volt ditambah terus ketemu I2. I2-nya berapa? 2 ohm. 2 ohm. Maaf, I2 R2-nya 2 ohm dikali I2. Selanjutnya I3 kali R3. R3-nya berapa? 6 ohm. I3-nya yang kita cari sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita pindah ruaskan menjadi 2I2 ditambah 6I3 sama dengan 18 volt. Itu untuk persamaan kedua. Nah, karena I3 sama dengan I1 ditambah I2 ini dari hukum 1 Kirchhoff yang dimana arus masuk sama dengan arus keluar. Maka kita ganti dari salah satu persamaan. Misalnya Bu, saya mau ambil persamaan yang kedua yang dimana 18 sama dengan 2I2 ditambah 6I3 yang ini ya. Nah, kenapa selanjutnya 18 sama dengan 2I3 kurangi I1. Dari mana Bu ini? Dari sini. Dari I2 sama dengan I3 kurangi I1. Karena kan I3 itu sama dengan 1 tambah 2. Berarti kalau 2 itu sama dengan I3 kurangi I1. Sehingga kita ganti I2-nya itu menjadi I3 kurangi I1. 2 dalam kurung I3 kurangi I1 ditambah 6I3. Nah, selanjutnya kita kalikan 2 kali I3, 2I3 kurangi 2 kali I1 min 2I1 tambah 6I3. Nah, karena di sini ada 2I3 ditambah 6I3, jadi kita apakan? Jumlahkan sehingga dia dapatlah persamaan 18 volt di sini sama dengan min 2I1 ditambah 8I3. Persamaannya ini adalah persamaan ketiga. Nah, setelah dapat hasil yang ini, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan satunya yang mana? Nah, ini 8 sama dengan 4I1 ditambah 6I3. Nah, karena yang akan kita cari misalnya I3 dulu, berarti yang harus kita eliminasi adalah I1. Karena I1 ini tidak sama, I3 juga tidak sama, berarti kita coba kalikan ke yang lebih besar. Misalnya ini 4I1, ini min 2, berarti kalikan berapa? Nah, berarti kalikan dengan 2. Nah, yang ini dikali 1, yang ini dikali 2. Ngerti kan? Pertama, 4 kali 1, 4I1 kali 1, 4I1. 6I1 dikali 1, 6I3 dikali 1,
sama dengan 6I3. 8 juga dikali 1 hasilnya 8. Nah, setelah itu yang ini min 2I1 dikali 2 min 4I1 ditambah 8I3 dikali 2. 8 kali 2 16I3. 18 kali 2 36. Karena ini salah satunya negatif dan positif, maka kita jumlahkan atau tambahkan. Kalau misalnya dua-duanya positif berarti dikurangi. Jadi kalau salah satu negatif ditambah, kalau dua-duanya negatif berarti dikurang. Kalau dua-duanya positif juga dikurang. Nah, setelah itu kita coret, berarti di sini 0 ya. Kalian boleh tulis 0. Berarti 6I3 ditambah 16 berapa? 22. 8 tambah 36 44. Sehingga I3-nya adalah 44 dibagi 22. Hasilnya adalah 2 ampere. Itu untuk arus ketiga. Nah, selanjutnya kita substitusi ke persamaan 1. Nah, karena tadi kan kita udah dapat bahwa I3-nya adalah 2. Nah, ini kan persamaan 1 itu adalah 8 sama dengan 4I1 ditambah 6I3. Nah, I3 di sini diganti dengan 2. Berarti 8 sama dengan 4I1 ditambah 6 kali 2. Nah, 8 sama dengan 4I1 ditambah 12. Dari mana 12? 6 kali 2, 12. Setelah itu kita pindah ruaskan. Yang 4I1 kita pindah ruaskan ke kiri. Yang 8 pindah ruas ke kanan. Berarti ini negatif, ini juga negatif. Karena pindah ruas, pindah keadaan. Setelah itu 12 kurangi 8 berapa? 4. Negatif 4I1 sama dengan 4. Berarti I1 sama dengan 4 dibagi min 4 sama dengan 1 ampere. Itu I1. Selanjutnya, karena I1 sama dengan min 1 ampere, I3 2 ampere, kita ingat hukum 1 Kirchhoff, di mana I masuk sama dengan I keluar. Nah, atau I2 sama dengan I3 kurangi I1. Maka 2 min 1 sama dengan 3 ampere. Itu untuk I2. Jadi I1 min 1 ampere